bahwa hari ini kita ini hidup di jalan yang salah, ya. Dan dakwah ini adalah mengantarkan umat, menyadarkan umat agar mereka kembali kepada on the track, ya, kepada track yang benar, pada jalan yang benar. Hari ini kita tidak mengikuti sunnah Nabi dalam berbagai persoalan. Ya, tadi dikatakan dalam persoalan ekonomi kita mengikuti sunnahnya Adam Smith. Ya, dalam persoalan politik kita mengikuti sunnahnya Montesquieu. Ya, konseptor trias politika yang hari ini diterapkan oleh di banyak negara termasuk Indonesia, yang membagi kekuasaan menjadi 3 pilar. Ya, pilar eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu bukan dari Islam. Itu adalah konsep pembagian kekuasaan yang mereka sebut dengan check and balance atau trias politika. Itu konsepnya Montesquieu. Dan hari ini diterapkan oleh umat Islam. Jalan ini jalan yang salah. Ya, baik. Ada satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat besar, yang paling besar, yang kita lupakan, yang banyak sekali dilupakan oleh kaum muslimin. Hidup beliau, nafas beliau, itu tidak pernah lepas dari apa yang namanya dakwah. Ya, dakwah itu kewajiban yang melekat pada setiap kaum muslimin. Bukan hanya kewajiban guru-guru kita, bukan hanya kewajiban para ulama. Ya. Tapi tentu dalam dakwah ini memang membutuhkan ilmu, yang membutuhkan bekal, sehingga dakwah itu dilandasi dengan hujah yang kuat, sebagaimana tadi telah disampaikan guru kita Kiai Samsudin Ramadan. Nah, kunci keberhasilan dakwah yang pertama adalah selain hujah yang kuat tadi, dakwah ini tidak lepas dari thariqah yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi di sesi awal, ya, apa yang beliau lakukan di Mekah itu harus kita copy paste. Ya, apa yang beliau lakukan di periode di mana umat Islam tidak memiliki institusi yang melindungi mereka, tidak memiliki institusi yang menjadi penerap pelaksana hukum-hukum syariat, tidak punya institusi yang menjadi pengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Hari ini kan kita tidak memiliki itu semua. Maka yang dilakukan oleh baginda Nabi sampai kepada keberhasilan itu adalah terus-menerus membina umat, mendidik umat, mengembalikan pemahaman mereka kepada pemahaman Islam yang benar. Ya, sebagaimana tadi telah disampaikan luar biasa dan sangat jelas oleh guru kita Kiai Samsudin Ramadan. Kita harus memahami, Pak, bahwa hari ini kita ini hidup di jalan yang salah. Ya, dan dakwah ini adalah mengantarkan umat, menyadarkan umat agar mereka kembali kepada on the track, ya, kepada track yang benar, pada jalan yang benar. Hari ini kita tidak mengikuti sunnah Nabi dalam berbagai persoalan. Ya, tadi dikatakan dalam persoalan ekonomi kita mengikuti sunnahnya Adam Smith. Ya, dalam persoalan politik kita mengikuti sunnahnya Montesquieu. Ya, konseptor trias politika yang hari ini diterapkan oleh di banyak negara termasuk Indonesia, yang membagi kekuasaan menjadi 3 pilar. Ya, pilar eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu bukan dari Islam. Itu adalah konsep pembagian kekuasaan yang mereka sebut dengan check and balance atau trias politika. Itu konsepnya Montesquieu. Dan hari ini diterapkan oleh umat Islam. Jalan ini jalan yang salah. Ya, kemudian di dalam persoalan beragama, ya, tadi ditanyakan bagaimana nanti konsep toleransi yang diatur berdasarkan syariat Islam. Tidak ada konsep toleransi yang lebih indah, tidak ada konsep toleransi yang lebih agung dan lebih sempurna dibandingkan konsep toleransi berdasarkan syariat Islam. Tidak ada. Ya, ini diakui bukan hanya oleh umat Islam, bukan hanya dikatakan atau diklaim oleh para ulama. Para kaum orientalis pun yang jujur, mereka mengatakan, ya, di antaranya seseorang penulis buku yang bernama T.W. Arnold. Dia mengatakan bahwa tidak ada masa di mana manusia itu hidup di dalam keharmonisan yang luar biasa.
sesama umat beragama mereka saling menghormati, saling menghargai, kecuali di masa-masa di mana masa-masa itu adalah masa-masa tegaknya khilafah Islam. Kurang lebih begitu yang dia sampaikan. Ini pengakuan dari seorang kaum orientalis. Ya. Namun hari ini kita bisa lihat ya, bagaimana sistem ini tidak berpihak kepada kita. Sistem ini tidak berpihak kepada akidah yang seharusnya dijunjung oleh semua umat. Ya, maka sebagai bagian akhir dari apa yang menjadi amanah yang telah diberikan kepada saya ingin mengatakan begini, Pak. Ada seorang laki-laki tua yang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, ya Rasulullah, mata sah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kemudian baginda Nabi justru bertanya kembali kepada laki-laki tua ini, "Pamata adatalaha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Laki-laki ini mengatakan, la kibaris salah wala siyama. Tidak ada yang aku persiapkan dalam hal ini, termasuk di dalam memperbanyak sholat atau memperbanyak puasa, ya Rasulullah. Illa inni uhibbillah wa rasulah. Kecuali satu perasaan yang ada di dalam diriku, yaitu kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Lalu tentu ada satu kalimat yang antum semua sudah paham dan sering diungkapkan oleh banyak ulama. Baginda Nabi mengatakan, fa anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kita ingin hidup nanti di akhirat bersama-sama Kanjeng Nabi atau tidak? Kita ingin, Pak. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, agar kita nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa konsekuensi keimanan kita yang pertama adalah menempatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baginda Nabi besar Muhammad SAW, melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Kemudian senantiasa berselawat ya, setiap kali nama beliau disebutkan. Dan yang ketiga dan keempat, ini yang paling penting, yang seringkali dilalaikan, adalah mencintai, bukan hanya mencintai beliau sebagai sosok, sebagai individu, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mencintai risalah yang beliau bawa. Dan konsekuensi dari kecintaan kita kepada risalah yang beliau bawa itu adalah kecintaan kita kepada sunnah-sunnah para sahabatnya. Ya, jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa kita ini atau umat Islam ini pasti akan dimenangkan kembali, Pak, sebagaimana janji Allah dan Rasulnya. Tapi pertanyaannya kan, kita ini ada di mana? Apakah kita akan menjadi bagian dari proses perjuangan ini, atau kita justru masa bodoh, kita menjadi penonton, atau bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang justru menjadi penentang dari janji Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian dengan gagahnya mereka mengatakan mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada Nabi. Ya, setiap maulid mereka rayakan dengan mengutip ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana Nabi adalah seorang sosok yang luar biasa sebagai uswatun hasanah dan sebagainya. Tapi yang mereka lakukan justru mereka menolak ya syariat-syariat yang beliau bawa. Jadi ini yang saya sampaikan ya. Jadi dakwah itu adalah menjadi bagian dari kewajiban setiap umat Islam. Tapi sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita juga, dakwah ini juga butuh strategi, Pak. Ya. Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatin hasanah. Ya, serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan baik, ya, dengan bahasa-bahasa yang baik. Buat orang itu nyaman berbicara dengan kita, sehingga mereka akan menerima apa yang menjadi pemikiran Islam. Ya, mau'izatin hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau diperlukan kita diskusi. Ya, diskusi, tanya jawab, ya. Dan untuk itu memang diperlukan adanya hujah yang kuat. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak mempelajari Islam ini, ya, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Kiai Samsudin Ramadan tadi, ya, berdasarkan kitab-kitab yang sampai sejauh ini juga sudah banyak di antara kita yang mempelajari. Saya kira itu yang saya sampaikan, Ustaz, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.